Agar supaya apa? Allah menurunkan, apa tujuan Allah turunkan Al-Quran secara berangsur-angsur? Agar mudah dipelajari, agar mudah Rasulullah SAW memberitahukan kepada umatnya, agar mudah umatnya untuk menerima ayat tersebut dari Rasulullah SAW dengan perlahan. Jika seandainya Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran dari langit menuju bumi sekaligus, maka niscaya sahabat itu akan kesulitan untuk menghafal dan memahami ayat Al-Quran sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Namun buktinya apa? Buktinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dari langit menuju bumi sesuai dengan kejadian-kejadian di zamannya Rasulullah berangsur-angsur. Salah satu hikmahnya adalah agar mudah manusia bertalaqi kepada Rasulullah SAW. Itulah proses terjadinya nuzul Quran. Kemudian Al-Quran merupakan mukjizat di antara mukjizat Rasulullah SAW yang paling agung. Sebutkan bahwasanya Rasulullah SAW memiliki banyak sekali mukjizat. Di antaranya adalah Al-Quran. Padahal banyak Rasulullah SAW memiliki mukjizat yang lain banyak. Seperti apa? Seperti keluarnya air dari sela jari jemarinya Rasulullah SAW. Ketika itu dalam suatu peperangan, para sahabat mendatangi Rasulullah SAW memberitahukan bahwa mereka sudah kehabisan air. Kemudian didatangkan kepada Rasulullah SAW sebuah bejana. Kemudian Rasul memasukkan tangannya ke dalam bejana tersebut dan mengeluarkannya. Seketika itu juga keluarlah air dari sela-sela jari jemari Rasulullah SAW. Dan air ini merupakan air yang paling afdal digunakan untuk toharah atau bersuci. Kemudian setelah keluarnya air ini, para sahabat pun minum, berwudu dari air tersebut, saking banyaknya. Hingga disebutkan di dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW bertanya, "Berapa jumlah kalian wahai sahabatku?" kata Rasulullah. Maka salah seorang mereka menjawab, "Ya Rasulullah, lau kunna seandainya Rasulullah kami berjumlah 150.000, maka akan cukup bagi kami," kata para sahabat. Ini menunjukkan betapa agungnya mukjizat Nabi keluarnya air dari jari jemari Rasulullah SAW. Namun mulianya mukjizat tersebut masih ada mukjizat yang paling mulia, yang paling agung, yaitu mukjizat Al-Quran. Imam Syafi'i pernah mengatakan, tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada suatu nabi mukjizat kecuali Allah Ta'ala memberikan mukjizat tersebut kepada Nabi Muhammad serupa dengan mukjizat itu atau lebih agung darinya. Itulah mulianya, bukti mulianya mukjizat Rasulullah SAW. Keluarnya air dari jemari, dari sela jari jemari Rasul. Apakah itu tidak mulia? Mulia, agung. Sehingga disebutkan seandainya Rasulullah SAW, seandainya sahabat ketika itu berjumlah
100.000, 100.000. Seandainya berjumlah 100.000, maka niscaya akan cukup bagi mereka melakukan wudu dengan air tersebut dan minum untuk menghilangkan dahaga dari air tersebut. Namun masih ada mukjizat yang paling mulia, yaitu mukjizat Al-Quran, yang mana turunnya Al-Quran ini di malam Lailatul Qadar, malam di bulan suci Ramadan, yang alhamdulillah jamaah sekalian kita berada di dalamnya. Kemudian Al-Quran adalah memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah kalamullah yang bukan merupakan huruf, suara dan bahasa. Kalamullah ini yang bukan merupakan huruf, suara dan bahasa, inilah kalam yang Allah perdengarkan kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Sebagaimana yang ditegaskan di dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Dan sungguh Allah Ta'ala telah memperdengarkan kalamnya yang bukan merupakan huruf, suara dan bahasa kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian makna yang kedua dari kalam Allah ini adalah al-lafzul munazzal, yaitu lafaz yang diturunkan, yaitu Al-Quran. Bagaimana bisa Al-Quran dikatakan kalam Allah? Bisa. Karena Al-Quran sejatinya adalah ungkapan dari kalam Allah yang bukan merupakan huruf, suara dan bahasa. Namun Al-Quran ini merupakan huruf, suara dan bahasa. Iya memang, karena merupakan ungkapan dari kalam Allah yang bukan merupakan huruf, suara dan bahasa. Namun Al-Quran ini bukan merupakan karangan Nabi Muhammad, bukan. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah karangan Nabi Muhammad, maka keyakinannya ini telah keliru. Karena apa? Karena Al-Quran adalah ungkapan dari kalam Allah yang bukan merupakan huruf, suara dan bahasa. Juga bukan merupakan karangan malaikat, bukan. Bukan karangan manusia, bukan karangan nabi. Namun ini Al-Quran memang asli turun dari langit, sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi. Jadi jamaah, Al-Quran adalah asli turun dari langit. Memang Al-Quran berbahasa Arab, ya memang. Namun Al-Quran ini dikatakan sebagai kalam Allah karena ia merupakan ungkapan dari adanya kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak merupakan huruf, suara dan bahasa. Maka ini Bapak Ibu sekalian adalah keyakinan yang benar, keyakinan yang selamat, yang meyakini bahwasanya Al-Quran itu memang murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karangan nabi, bukan malaikat, juga bukan manusia, bukan siapapun, melainkan ini hanya turun sesuai atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan ungkapan dari kalam Allah yang bukan merupakan huruf, suara dan bahasa. Itu Al-Quran. Kemudian proses yang kedua, turunnya Al-Quran dari langit menuju bumi ini yang melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi di zamannya Rasulullah SAW. Ayat yang pertama kali turun adalah 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai 5 ayat pertama, itulah ayat yang pertama kali turun di muka bumi ini sesuai kesepakatan para ulama. Kemudian
Ayat yang terakhir kali turun ke muka bumi ini adalah Quran surah Al-Baqarah yang berbunyi, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Nah, ini adalah ayat yang paling terakhir kali turun ke muka bumi ini. Itulah Al-Quran, merupakan mukjizat yang paling agung yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak lagi jamaah sekalian mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga para ulama mengatakan bahwa mencapai mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini mencapai ribuan. Namun di antara ribuan tersebut yang paling agung di antaranya adalah Al-Quran. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, karena kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki banyak keistimewaan daripada umat-umat sebelumnya. Kedua, karena kita menjadi umatnya orang manusia yang diturunkan kepadanya Al-Quran, sehingga kita dengan Al-Quran, dengan Nabi Muhammad bisa merasakan nikmatnya membaca Al-Quran tersebut. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan momentum nuzulul Quran bulan Ramadan tahun ini. Semoga yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma ij'alna min utaqa'i syahri Ramadan. Allahumma ij'alna min utaqa'i syahri Ramadan. Allahumma ij'alna min utaqa'i syahri Ramadan. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.